Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan angka 3 tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arizal, Guru IPA SMP Negeri 2 Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan 3 Universitas Tidar. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 4 Mei 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 dengan mengambil materi getaran, gelombang, dan bunyi. Subjudul getaran di kelas 8. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji biar kedepannya pembelajaran lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak pagi ini? Alhamdulillah baik. Yalah, sebelum kita mulai belajar kita doa terlebih dulu. Ketua kelas Felis, silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Oh ya, seperti biasa Pak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Mahardika, Pak. Siapa? Mahardika. Magdika. Apa Magdika? Sakit. Siapa lagi? Felis? Mandalioni, Pak. Mandalioni? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Habis, Pak. Sudah. Oh ya. Tidak ada lagi? Tidak ada, Pak. Oh ya. Sebelum kita mulai kajian pada ini, itu Pak Sekretariat KPK, coba tolong lihat ada sampah di sekitar kalian. Kalau ada tolong diambil. Kita nyanyikan lagu kebangsaan dulu, lagu kebangsaan. Silakan semuanya untuk berdiri di tempat. Kita nyanyikan lagu kebangsaan sama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, dan bahasa kita rela bersama. Kita selanjutnya. Nah, pada sesi ini kita akan bahas tentang gelombang, getaran, gelombang, dan bunyi. Subtemanya adalah tentang getaran. Nah, sebelumnya mungkin kalian pernah lihat ayunan. Mana kerja ayunan, kemudian kalian mungkin pernah bermain musik. Salah satunya musik yang kalian main adalah dengan memetik gitar. Mungkin kita lihat di sini ada gambar lebah. Bisa kalian lihat itu ada lebah. Nah, lebah itu ada sayapnya. Nah, gimana lebah bisa terbang? Dia dengan mengepakkan sayap. Kemudian coba kalian pegang apa? Bukan jagung. Kalau wanita kan ada jagung. Coba kalian pegang leher kalian. Coba kalian berkata sesuatu. Yang kalian rasakan. Bicara biasa saja. Nah, pada saat kalian sentuh, apa yang kalian rasakan? Nah, itulah yang kita akan bahas saat ini. Jadi pada saat kalian pegang, ini ada getaran itu. Nah, gimana bisa getaran itu berbentuk terjadi yang sebenarnya? Seperti tadi lebah. Lebah itu gimana bisa terbang? Dia dengan mengepakkan sayapnya. Berapa banyak dia mengepakkan sayap? Tadi sudah kalian lakukan juga. Kalau kalian lihat ini dia bernyanyi ini ya. Tidak mesti bernyanyi. Pokoknya setiap kalian bicara sesuatu, kalau kalian tidak dipegang oleh kalian, kalian tidak merasakan sebuah getaran. Kalau kalian pegang, rasa. Nah, nanti kita paham lebih lanjut kenapa kok bisa terjadinya getaran dan apa fungsinya dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, ini bagaimana lebah bisa terbang. Tadi sudah katakan bagaimana lebah bisa terbang. Nanti kita bahas. Setelah kita bahas, dapat kalian tahu oh ternyata lebah bisa terbang seperti ini. Kemudian tadi sudah kalian pegang kalian. Kemudian apa yang kalian rasakan sudah kalian jawab. Apa tadi yang rasanya? Rasanya getaran. Ketika kalian. Nah, kemudian bagaimana benda dikatakan
getar dan sebagainya. Nah, teknologi, zaman teknologi ada getaran yang bisa kalian apa? Nanti kita lanjutkan. Nah, kompetensi. Jadi untuk pembahasan bab ini yaitu getaran, gelombang dan bunyi, KD-nya atau kompetensi dasarnya salah satu 3.11 yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem saraf pada hewan. Nah, nanti pembahasan kita bahas getaran, nanti sudah getar, nanti bahas gelombang. Itu ada kaitan dengan salah satu pada saat getar, adanya gelombang, adanya bunyi ditangkap oleh telinga. Kemudian selanjutnya 4.11 itu tentang psikomotornya. Kalau itu untuk nilai prakteknya, kalau di atas formatif, pengetahuan konsep, kalau di bawah tentang pengetahuan keterampilan. Di sini menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Pada saat ini kita akan bahas tentang percobaan getaran. Nanti kita gunakan itu bandul, kit bandul, dan juga nanti kita gunakan lab virtual, gunakan pen nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian indikatornya ada C2, C3, C4, P5 dan sebagainya. Kita lewatin. Nah, tujuan. Nah, jadi pada saat kalian tahu KD, sebut kalian mesti tahu tujuan yang mesti kalian capai dalam pembagian. Yang pertama, melalui studi, masih melalui studi riset, masuk melalui membaca. Bisa gunakan modul, bisa gunakan internet, dan penayangan video. Kalian dapat atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan getaran dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui membaca juga literasi dan juga panduan LPBD, peserta didik dapat menghitung berapa frekuensinya, berapa periodenya getaran pada bandul dengan tepat. Yang selanjutnya yang ketiga, melalui praktikum dan percobaan. Nanti kita ada 2 praktikum, gunakan bandul langsung dan gunakan lab virtual, yaitu gunakan aplikasi atau webcam. Nah, dengan itu kalian diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan kode pada getaran terjadi pada saat melakukan percobaan, kalian mampu menganalisis hasilnya. Kemudian melalui LKPD, nanti LKPD-nya dibagikan melalui LKPD dan hasil percobaan getaran pada bandul, kalian dapat menjelaskan atau mempresentasikannya ke depan dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan dengan tepat. Yaitu tujuan-tujuan pelajaran yang mesti kalian capai. Jadi kalau mesti tahu apa tujuannya. Jika tujuan ini kalian ada yang tidak bisa, berarti satu tujuan belum tercapai, itu mesti kalian pelajari lagi. Atau nanti ada. Nah, selanjutnya setelah tujuan kemudian manfaat. Nah, manfaat banyak sekali. Ini tidak dapat cantum ke semua. Nanti kalian tanyakan manfaat apa setelah belajar, nanti Pak tanya ulang apa manfaat yang kalian dapatkan. Dalam kehidupan saya banyak sekali. Saat tidak langsung tanpa kalian sadari, konsep getaran itu sudah ada pada kehidupan kalian. Salah satunya kita lihat dalam teknologi handphone. Handphone itu ada getarannya ada? Ada getaran pada handphone. Pada saat kapan ada getaran handphone? Pada saat bersih atau panggilan dan sebagainya. Nah, itu ada getaran. Nah, itu juga menggunakan konsep getaran ini juga. Dalam dunia kesehatan juga ada banyak, dalam pertanian semuanya itu saat tidak langsung ada. Mungkin kalian sudah melakukannya, mungkin tahu contoh-contoh yang bisa kalian sebutkan. Kemudian penilaian. Nah, mesti kalian memahami penilaian yang akan kalian lakukan. Jadi kalau kalian sudah tahu apa saja yang mesti dinilai, jadi kalian sudah nyiapkan. Pertama kalian paham KD-nya, tujuannya, tahu apa yang mesti dicapai, kemudian kalian paham apa yang akan dinilai. Yang dinilai apa? Tujuan tadi, ada berapa tujuan, D2 KD, di KD itu jadi tujuan, dan tujuan itu akan dibuat sebuah penilaian dalam bentuk 3 jenis. Penilaian 3 jenis, yang pertama penilaian sikap. Nanti Pak bagikan sebuah lembar observasi. Nah, penilaian sikap ini biasanya Pak langsung ngamati nilai langsung, tapi biasanya Pak kebanyakan penilaian teman sejawat. Dengan sejawat gimana? Nanti saya kasihkan angket dengan ketua nanti ngamati apa yang kalian lakukan, dia nanti checklist. Nah, jadi penilaian dari ketua kelas, nah biasanya ketua kelas ketua kelompok Pak yang nilainya, biasanya seperti itu. Kemudian
Penilaian yang kedua, penilaian keterampilan. Nah, yang terakhir ini ada penilaian pengetahuan. Kita ada dua nilai pengetahuan, nilai tertulis. Terus yang pertama nanti ada soal sebelum dan sesudah. Kalau kalian dapat ada silakan pretest dan post test. Pretest itu soal diberikan pada kalian, tapi kalian itu belum ada pengetahuan yang cukup sehingga kalian jawab sesuai pengetahuan apa adanya. Nanti pada saat post test diharapkan nilai kalian itu bertambah. Misalnya pretest nilainya 2, diharapkan post test nilainya 6 atau 8, bahkan bisa 10 atau kelipatan 10, 20, 40 atau 100. Jadi kalau post testnya kecil tidak masalah, ada peningkatan. Kalau pretestnya sudah besar, berarti ya lebih bagus, berarti sudah memahami sebelum diujikan. Ya, kalau sudah tadi sudah dijelaskan KD-nya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kemudian kalian tadi sudah mencoba di awal gimana itu getaran kalian dengan pegang apa? Pegang. Kemudian kalian gimana lihat lebah, ayunan, gitar dipetik dan sebagainya. Nah, untuk pengetahuan awal, Pak uji coba kemampuan awal kalian. Nanti ada soal dalam bentuk pilihan ganda, 5 soal kalian jawab. Nanti tinggal silang saja. Silakan. Silakan kerjakan pada waktu 5 menit ya. Soalnya 5 soal pilihan ganda. Silakan kerjakan waktu dalam 5 menit. Silakan. Sudah selesai? Kalau sudah, yang duduk paling depan tolong diambil kerja temannya dan kumpulkan ke depan. Silakan. Ini ada video. Nanti video ini tolong nanti kalian catat poin penting atau kalian simak dengan sesama, tidak apa-apa kalau tidak mau catat. Nanti di video inilah nanti akan didapatkan apa yang mesti kalian lakukan dan sebagainya. Video, tolong semua simak, boleh siapkan buku kertasnya untuk mencatat poin-poin penting, kata-kata kunci yang penting bagi kalian. Perhatikan gerakan bandul berikut. Bolak-balik, begitu terus. Nah, gerakan bolak-balik seperti itu dikenal dengan istilah getaran. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik setimbang. Bukan hanya bandul saja yang bisa bergerak bolak-balik, pegas pun jika diberi beban seperti ini bisa bergerak bolak-balik juga. Sekarang kita fokus ke bandul dulu ya. Pada saat bandul ini diam, artinya berada pada titik setimbang. Nah, sekarang mari kita tarik bandul ke sebelah kanan. Kemudian lepaskan. Pada saat kita menarik ke kanan dan bandul tersebut kembali lagi ke kanan, itu artinya bandul telah melakukan satu getaran. Perhatikan cara menghitung getarannya ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kalau pertama kali ditarik ke kiri, setelah dilepaskan kembali ke kiri lagi, berarti satu getaran juga. Untuk mempermudah, kita gunakan huruf bantu ya. Misalnya, saat setimbang diberi huruf B. Timbangnya di B, maka besar amplitudonya adalah jarak dari B ke A atau jarak dari B ke C. Gunakan satuan cm atau meter ya. Selain amplitudo, terdapat dua besaran lain terkait dengan getaran, yaitu frekuensi dan periode.
Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap waktu atau detik. Sesuai dengan arti frekuensi, banyak getaran tiap waktu, maka secara matematis dapat dituliskan seperti ini. F sama dengan N dibagi T. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. N adalah banyaknya getaran. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bandul bergetar dari A, B, C, B, A selama 2 sekon. Berapakah frekuensi bandul tersebut? Nah, pertama-tama kita harus menentukan berapa jumlah getarannya. Bandul tersebut bergetar dari titik. Soalnya seperti berikut ini. Frekuensi suatu getaran adalah 5 Hz. Tentukan yang A periode getaran, yang B banyaknya getaran selama 2 menit. Nah, untuk menjawab soal A, yaitu periode getaran, ingat ya, hubungan antara periode dan frekuensi. T sama dengan 1 per F. Nah, jadi 1 dibagi dengan frekuensinya adalah 5 Hz. Jadi, 1 dibagi 5 Hz sama dengan 0,2, satuannya sekon. Mudah kan? Nah, untuk bagian B, yang dicari adalah banyaknya getaran selama 2 menit. Nah, yang diketahuinya berarti waktu ya, atau T sama dengan 2 menit. Dan ingat, harus dalam satuan sekon. Jadi, 2 dikali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Kita pelajari konsep getaran pada bandul. Bagaimana dengan pegas ini? Kalau pegas ini diberi beban, pasti pegasnya akan bergerak turun naik. Gerakan turun naik berulang-ulang ini sama saja getaran. Lihat, kedua pegas ini diberi beban yang berbeda. Jika pegas dalam kondisi diam, artinya dalam posisi setimbang. Garis hijau adalah batas titik setimbang. Pada saat ditarik ke bawah, kemudian dilepaskan, pegas akan naik turun di antara titik setimbang. Itulah getaran pada pegas. Selain terjadi pada bandul dan pegas, getaran juga terdapat pada senar gitar yang dipetik, getaran pita suara, dan getaran yang paling dahsyat di bumi yaitu gempa bumi. Cukup sekian materi tentang getaran. Video selanjutnya akan membahas tentang gelombang ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Aktifkan notifikasi loncengnya ya adik-adik. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita saksikan video bersama-sama. Di situ dijelaskan tentang konsep getaran itu apa. Selain getaran itu ada lagi namanya tadi, frekuensi dan periode. Tadi juga sudah kalian simak sama apa itu getaran, masih ingat? Getaran itu adalah ya, jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Tadi sudah kita lihat lagi jelas. Nah, gerak bolak-balik suatu benda melalui titik seimbang disebut dengan getaran, tadi sudah. Kemudian ayunan juga, contoh getaran juga sudah kalian lihat. Nah, kemudian ada kode, tadi sudah kode atau lambangnya T kapital, yaitu waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Satuannya adalah sekon. Kemudian ada lagi namanya frekuensi, lambang F kecil. Apa frekuensi? Banyaknya getaran tiap satu satuan waktu per sekon. Satuannya getaran per sekon atau di satuan lain adalah Hertz, disingkat H kapital Z kecil. Paham? Lihat ya. Jadi ada soal konsep selanjutnya kalian lihat. Kemudian hubungan. Tadi kan sudah jelas apa hubungan kode dan frekuensi. Gimana kita tahu hubungannya dari video tadi. Nah, pada ayunan bandul tadi sudah ada uji coba di video, ada itu gunakan pad tadi dia gunakan.
kemudian nanti ada panjang tali. Kalau kita bandul itu kelihatan tentang panjang tali. Kemudian ada beban atau massa benda. Nah, kemudian selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok. Kelompoknya yang sudah dibagi, silakan bentuk kelompoknya dengan tertib tanpa ada suara meja. Silakan bentuk kelompoknya. Nanti Pak bagikan LKPD-nya setelah kelompoknya terbentuk. Tolong kondisikan suasana biar tidak bising, biar tidak ganggu kelas sebelah. Ah ya, nanti biar agak luas ya. Ada 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini LKPD-nya, tolong dipegang dulu. Ketua kelompoknya. Pegang ketua kelompoknya. Coba pilih kelompok. Kalau ketua kelompok. Ini ada kit bandul. Bisa satu kelompok dulu. Tidak apa-apa, ini kan ada tambahan pertama, jadi bagi-bagi. Bisa satu tiap kelompok. Tambah 1 beban ya. Nanti udah. LKPD-nya lihat di situ halaman pertama, lembar pertama di LKPD. Sudah kalian lihat di situ ada kelompok, buat kelompok. Kalau nama kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nama kelompok. Buat semua nama teman kalian, nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Kemudian halaman 2, silakan buka halaman 2 LKPD-nya. Di halaman 2 itu ada petunjuk LKPD. Pasal ya, petunjuk ini ya. Nah, ini nanti kita lakukan 2 percobaan ya. Percobaan sama gunakan kit bandul yang sudah kalian terima. Nanti di bandul ini itu ada beban ya. Bebannya itu misalnya 1 beban, misalnya berapa? 100 gram misalnya kan, ditambah lagi beban kedua. Nah, dengan panjang tali yang sama, kemudian jumlah apa? Jumlah getarannya sama, apakah hasilnya sama? Nanti tolong dibuat ya. Jika ditambah beban, apa yang terjadi? Jika beban ini dan seterusnya, nanti baca di LKPD. Kemudian nanti ada petunjuk penggunaan PET. Kemudian kita uji cobanya menggunakan gravitasi bumi. Kenapa gunakan gravitasi bumi? Karena kita tinggal di bumi, paham? Nah, kemudian ini panjang tali. Itu digunakan kit bandul itu talinya bisa kalian gunakan mistek. Jangan asal-asal ya berapa? Misalnya 20 cm. Uji coba 30 cm atau 10 cm. Lihat hasil pengamatannya. Ayunannya sama, tali yang berbeda, apakah hasilnya sama? Paham ya? Ya, kalau sudah silakan kerjakan. Nah, ini ada angket. Tadi Pak di awal sudah Pak bilang untuk penilaian sikap Pak minta ketua kelompoknya nilai utamanya. Nanti checklist. Nah, tolong kerja. Suaranya boleh diskusi tapi tolong dikondisikan.
Ya, siap-siap kita presentasikan ke depan. Posisi duduknya usahakan menghadap ke depan ya. Nanti simak temannya yang maju ke depan. Kita mulai. Dari kelompok mana dulu yang ingin maju atau Pak tunjuk? Dah, kelompok 1 dulu silakan. Semuanya maju ke depan saja. Tolong yang lain perhatikan. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Yang kami hormati Bapak Ahmad Arizal sebagai pembimbing materi pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Syakira Raisya Ayuri dan rekan-rekan saya. Saya Amanda Septia Putri. Saya Radhi Falzara. Di sini kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik dari kelompok 1 yang bertemakan getaran. Tabel data hasil percobaan bandul. Terus panjang tali 40 cm. Jumlah getarannya 5 kali, 10 kali, 15 kali. Waktu getaran 6 sekon, 12 sekon, 18 sekon. Frekuensi getaran 0,84, 0,84, 0,84. Dan periode getarannya 1,2, 1,2, dan 1,2. Yang kedua 30 cm 5 kali, jumlah getarannya 5 kali, 10 kali, 15 kali. Waktu getarannya 5 sekon, 10 sekon, 15 sekon. Frekuensi getarannya 1, 1, dan 1. Periode getarannya 1, 1, dan 1. Hasil percobaan pengamatan. Percobaan dengan panjang tali 0,5 meter dan amplitude 10 dengan waktu ayunan 10 kali ayunan 14,17 dengan periode 1,4. Panjang tali 0,5 meter dengan amplitude 15 derajat dengan waktu ayunan 10 kali ayunan 14,23 dengan periode 1,4. Dengan panjang tali 0,5 meter, amplitude 20 derajat, waktu ayunan 10 kali ayunan adalah 14,42 dengan periode 1,4. Percobaan dengan panjang tali 1 meter, amplitude 10 derajat, waktu ayunan 10 kali ayunan 20,07 dengan periode 2. Panjang tali 1 meter dengan 15 derajat dengan waktu ayunan 10 kali ayunan 20,9 dengan periode 2. Panjang tali dengan 1 meter, amplitude 20 derajat, waktu ayunan 10 kali ayunan dengan waktu 20,17 dengan periode 2. Pertanyaan 1. Untuk panjang tali yang sama dan dengan amplitudo yang berbeda, bagaimanakah nilai periode getarannya? Untuk panjang tali yang sama dengan amplitudo yang berbeda, ternyata nilai periode getarannya tetap sama. 2. Bagaimanakah nilai periodenya jika amplitudonya sama tetapi panjang talinya berbeda? Nilai periodenya jika amplitudonya sama tetapi panjang talinya berbeda, ternyata hasilnya berbeda. Semakin panjang tali periodenya, makin besar periodenya, dan semakin pendek nilai periodenya. Kesimpulannya adalah periode getaran tidak dipengaruhi oleh amplitudo, tetapi dipengaruhi oleh panjang tali. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emfel Sardelia Zaidan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah dengan panjang tali yang sama dan amplitude yang berbeda, periodenya bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba untuk menjawabnya. Untuk panjang tali yang sama dengan amplitudo yang berbeda, ternyata nilai periode getarannya tetap sama. Bagaimana, Feldis? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasinya yang disampaikan oleh temannya. Selanjutnya kita simpulkan dari hasil semua presentasi tadi. Kesimpulan paket uji coba PET yang kalian lakukan tadi, salah satunya tadi sudah kalian uji coba gunakan bandul dengan panjang tali yang berbeda, kemudian dengan massa yang berbeda, amplitudo yang berbeda, kemudian menghasilkan periodiknya dan frekuensinya. Tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok, sudah jauh masing kelompok, itu sudah benar. Dan pertama yang kita simpulkan, ternyata jika panjang talinya sama tadi, setelah kita lakukan 2-3 kali uji coba dengan simpangan yang berbeda atau amplitudo yang berbeda, ternyata waktu yang dibutuhkan sama. Waktu dibutuhkan sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa simpangan terjauh atau amplitudo tidak apa? Tidak mengikuti periodenya, ternyata waktunya sama. Kemudian tadi kita uji coba massa benda gunakan PET, tadi ada salah satu kelompok gunakan PET, misal massa benda yaitu 1 kilo. Kemudian dilakukan uji coba percobaan dengan panjang tali yang sama. Setelah dilakukan ternyata juga tidak ada pengaruhnya juga. Jadi kesimpulannya amplitudo dan massa benda itu tidak mempengaruhi jumlah periodenya. Paham? Sudah kita bersama. Nah kemudian tadi kalian uji coba panjang tali, apa yang terjadi pada saat diumumkan tali? Panjang tali yang berbeda. Apa? Kesimpulannya apa? Ya, setelah diuji coba panjang tali ternyata periodenya berbeda, waktu yang dihasilkan berbeda. Kalau waktu hasilnya berbeda, maka periodenya berbeda. Semakin panjang tali, apa tadi? Semakin panjang tali menghasilkan nilai kodenya. Ya, jadi kesimpulannya kita sama-sama ketahui bahwa ternyata massa benda, kemudian apa tadi? Amplitudo atau simpang terjauh tidak mempengaruhi periodenya. Kemudian karena waktunya sama. Kemudian massa benda juga ternyata juga sama, tidak berpengaruh juga. Sedangkan panjang tali itu sangat berpengaruhnya. Panjang tali pendek atau panjang tali itu sangat mempengaruhi hasil periodiknya. Nah, setelah ini untuk mengetahui sejauh mana hasil yang kalian dapatkan, ini sudah ada nilai angket dari temannya tadi. Ini kelompok berapa itu cukup bagus semua. Mungkin dia mudah-mudahan yang dilihat temannya tanpa paksaan. Ada juga kayaknya nilainya ada poin 32. Nah itu lebih nilai yang sesungguhnya. Dan tadi hasilnya cukup baik. Ini hasilnya cukup baik. Jadi hasil sikapnya cukup baik, nilai keterampilan cukup baik. Sekarang kita nilai pengetahuannya. Ini ada nilai atau sebut post test. Ada 5 soal. Silakan dijawab. Siapkan pena. Mudah-mudahan hasil quiz testnya, hasil post testnya meningkat dibandingkan hasil pretest yang pertama. Jika hasilnya sudah meningkat, berarti kalian belum memahami konsep yang sudah kita bahas saat ini. Ya, selesai? Kalau selesai silakan ketua kelompok masing-masing ambil hasilnya, kumpulkan ke depan. Nanti hasilnya Pak tahu, mudah-mudahan. Sudah, kalau sudah
Selanjutnya kita lakukan ada apa? Ada yang mesti kalian lakukan ya. Pakai linknya. Oh ya, linknya sudah pakai grup. Ada yang voting benar. Ada? Ada di grup? Ada ya? Nah, coba kalian klik linknya, kemudian isi sesuai dengan refleksi kalian. Apa kalian merasa puas dengan pelajaran ini? Jawab saja. Kalau puas, jawab puas. Kalau senang, jawab senang. Apa saja di undang-undang di hati kalian, tulis saja. Kita lihat langsung hasilnya yang depan nanti. Nah, ini sudah ada jawab senang 1. Happy banget, bahagia. Bisa lihat di depan hasilnya. Happy banget, bahagia. Saya puas. Tidak ada nama ya, tapi ada hasilnya. Jadi tidak masalah apa yang kalian katakan. Pak, saya ngantuk. Kurang makan, Pak. Nah, kurang makan ini berarti sini siapa? Kakak itu. Biasanya kurang makan, kurang tidur, kurang nangis. Gak tahu bahagia. Kurang kipas angin. Ya, nanti kedepannya kita tambah kipas angin berarti. Kalau kurang makan nanti bau 23 yang isi 25, nah sudah ngisi semua ya? Ya, kalau sudah, terima kasih atas masukannya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Ya, di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga di lain waktu kita berjumpa lagi. Untuk penutup kita escalating sebentar. Ya, kita mulai. Ya, silakan duduk kembali, duduk tertib. Sudah, materi pada sesi sudah selesai, yaitu tentang materi kita tentang apa tadi? Getaran, gelombang, dan bunyi. Sub materinya adalah tentang getaran. Tadi sudah kita uji coba gunakan live kit, live virtual juga dengan gunakan alat batu kit bandul. Kemudian untuk selanjutnya nanti kalian silakan kerjakan latihan yang ada di buku. Nanti kita kumpul minggu depan. Dan untuk pembahas selanjutnya nanti kita bahas tentang gelombang. Minggu depan kita bahas tentang gelombang. Jadi terima kasih yang telah mengikuti. Semoga pada saat ini apa yang sudah kita pelajari ada manfaatnya, khusus ada bernilai ibadah. Semoga apa yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya yang mendapatkan berkah. Dan mungkin Pak tutup pelajaran kita saat ini dengan wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak ingatkan sekali lagi, tolong dipelajari lagi di rumah, dipahami lagi, dan kerjakan tugas yang sudah diberikan. Kemudian minggu depan tolong baca-baca materi kita tentang gelombang. Mungkin kita seperti biasa kita doa dulu. Felis pimpin doanya. Semuanya siap. Berdoa dimulai.